عز وجل بيسوء إليه ويرجع. هذا ما له مشكلة. Menjadi muslim yang tahu akar. Kalau kita bermadhab Imam Syafi'i, maka kita tahu bahwa kita menjadi pengikut daripada Imam Syafi'i dalam hal ubudiyah, fikih dan sebagainya bukan karena kita asal ngikut, ngebuntut, taklid al-a'ma, menjalarnya Arab Spring. Husni Mubarak di Mesir turun, digulingin rakyatnya. Nah, di Syria mulai 2011 juga terjadi Arab Spring, walaupun presidennya Bashar al-Assad nggak jatuh sampai saat ini. Waktu beliau taklim, dibom langsung di podium. Nah, Dr. Butin menentang cara-cara kekerasan itu. Ada yang bilang saya ini kayak PKI gitu ya. Saya ini kayak Mama Gupro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah 10 Juli 2024 hari Rabu kita berjumpa kembali di channel anak Bekasi ini, channelnya Bocah Bekasi, Bocah Betawi yang merindukan kehidupan yang tentunya serba damai dan selalu berusaha untuk menuju persatuan dan kesatuan dalam rangka menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari, tentunya dari masing-masing kita. Channel Bocah Bekasi, Bocah Betawi, Bocah Jumalang yang selalu ingin hadir di tengah-tengah saudaraku dalam keakraban, persatuan, kesatuan di antara kita sebagai Bocah Bekasi, anak bangsa Indonesia. Saudaraku, ketika saya men-share video short tentang kisruh atau polemik terkait Ba'alwi atau Alwi ibn Ubaidillah, kalau di Indonesia keturunan beliau ini dipanggil dengan sapaan Al-Habib, yang dicintai tentunya. Ketika saya men-share video short tersebut, saya menyatakan dalam video itu bahwa pikiran, gagasan, pikroh, pendapat orang termasuk Rhoma Irama tidak boleh ditolol-tololkan, digeblek-geblegin. Itu yang saya sampaikan kepada semua penonton Songgolingi 92 channel ini. Ramai memang video short itu, di atas 10.000 bahkan 11.000 penonton, juga komentar banyak. Ada yang menarik di antara komentar itu. Ada yang bilang saya ini kayak PKI gitu ya. Saya ini kayak Mama Gupron. Walaupun saya juga belum meneliti ini Mama Gupron sebetulnya agamanya apa. Kalau saya agamanya Islam. Saya Sunni, saya pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Tentu kalau saya kritis, karena ya memang bapak saya ngongkosin untuk bersekolah, berkuliah, kebetulan di Damaskus, menjadi muslim yang tahu akar. Kalau kita bermadhab Imam Syafi'i, maka kita tahu bahwa kita menjadi pengikut daripada Imam Syafi'i dalam hal ubudiyah, fikih dan sebagainya, itu karena memang kita tahu, bukan karena kita asal ngikut, ngebuntut, taklid al-a'ma. Itu yang saya munculkan di video short, dan saya bilang bahwa Rhoma Irama di podcastnya yang membahas tentang Ba'alwi ini atau Ba'lawi, Alawiyin, dengan Kiai Imad itu dikanter oleh, ya ada juga yang Habib itu tolol, geblek, menyesatkan. Jadi saya pikir kalau Rhoma Irama seperti itu ilmu, itu pendapat Bang Haji, maka harus dilawan juga dengan ilmu. Tidak ada yang sakral di dunia ini, kitab suci yang tidak bisa dirubah. Makanya kalau terkait Pak Alwi, di video short saya bilang di Arab itu, di tempat kita kuliah, nggak ada gitu-gituan. Memang itu fakta. Nah, itu makanya saya dibilang PKI itu, dibilang Mama Gupro dia, padahal enggak. Saya ini ingin menjaga kedamaian, berpikir
Ketika kita berbeda pendapat, maka harus kita lawan juga dengan pendapat yang lain. Tentu bukan pendapat yang ngawur. Ada kitabnya, ada masdarnya, ada rujukannya, ada referensinya. Ya begitu juga ya apa yang disampaikan oleh Kiai Imad. Itu bukan ngawur, saya pikir. Karena memang Kiai Muda Banten ini juga punya rujukan-rujukan. Nah, bagaimana menghadapinya? Apakah itu songong? Saya pikir tidak. Karena apa? Karena dia nggak ngarang, dia meneliti lalu menjadikan sebuah tesis, kajian dengan berbagai sumber, nggak asal bunyi, nggak asbun gitu. Begitu juga Roma pengen jadi penengah dalam hal ini, mengundang beberapa pihak, termasuk ya Kiai Imad dari Banten ini, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, ya. Jadi memang memelihara kesejukan, kedamaian, persatuan itu mahal harganya. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti waktu tahun 2013 itu harus mati syahid dibom ketika menggelar taklim mingguan di Masjid Iman Damaskus pada tahun 2013. Dan Arab Suriah itu dengan ibu kota Damaskus mulai tahun 2011 termasuk yang kena menjalarnya Arab Spring. Husni Mubarak di Mesir turun, digulingin rakyatnya. Juga di Tunis atau di Aljazair sama seperti itu. Di Tunis mungkin ya, Ben Ali itu. Nah, di Syria mulai 2011 juga terjadi Arab Spring, walaupun presiden yang sekarang ini dan yang waktu itu tahun 2013 Bashar al-Assad nggak jatuh sampai saat ini. Nah, Dr. Buti, Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu adalah salah satu ulama yang menentang dengan cara-cara kekerasan melawan rezim Bashar yang dianggap otoriter, yang dianggap oleh rakyat setempat sudah terlalu lama menjabat. Babanya udah jabat, mendiang Hafiz Al-Assad dari tahun 71 sampai tahun 2000. Meninggal digantiin sama dokter gigi anaknya bernama Bashar Al-Assad. Nah, Dr. Buti ingin peralihan kekuasaan dilaksanakan secara damai dengan pemilu yang ada. Tentunya tidak menafikan memang bahwa di Syria itu kuat sekali Bashar al-Assad, tapi menentang Bashar al-Assad dengan cara-cara kekerasan, dengan mengkafir-kafirkan orang yang tidak setuju dengan gerakan jihad Islam namanya dan sebagainya, itu juga tidak benar juga. Cara-cara seperti itu yang disampaikan oleh Dr. Buti. Nah, makanya waktu beliau taklim dibom langsung di podium. Setelah dibom, belum ada orang maju begitu deketin Dr. Buti, sudah bersimbah darah. Kalau kelompok oposisi bilang bahwa itu orangnya Presiden Bashar Assad yang menembak dari jarak dekat setelah bom meledak di podium. Tapi oleh orang Bashar Assad itu rombongan yang oposisi yang mereka anggap teroris, ya. Walaupun gerakan-gerakan ini juga memang didukung oleh beberapa negara Timur Tengah penguasa di Arab, di antaranya Arab Saudi. Arab Saudi mendukung daripada gerakan oposisi di Suriah ini. Kalau berbicara Hafiz Assad, Bashar al-Assad, memang dia Syiah, Muslim yang Syiah, orang Syiah, Alawi. Ya, walaupun dalam literatur Syiah itu Alawi itu nggak dikenal, ya. Di antara Zaidiyah, Ismailiyah, Itnai Asyar. Tapi karena memang sudah jadi penguasa lama sejak tahun 71, mendiang Hafiz Assad, digantiin anaknya Bashar al-Assad, maka kesempatan ini yang ingin dilakukan oleh pihak oposisi itu menurunkan Bashar al-Assad lewat upaya-upaya kekerasan. Jadi perang saudara jadinya sampai sekarang, ya, walaupun ya sudah jauh lebih baik. Tapi ada provinsi namanya Halab atau Aleppo yang sebagian besar masih dikuasai oleh pihak
oposisi. Nah, Dr. Buti menentang cara-cara kekerasan itu. Dia ingin damai terus, bersatu terus. Syria sebelum tahun 2011 itu asik-asik aja. Mau Sunni yang Syiah, presidennya Syiah, walaupun Syiah cuma 13% di Suriah. Sunni itu 71%. Muslim semuanya 90-an% di Suriah dari 24 juta penduduk. Nah, 70-an% itu Sunni, sisanya ya Syiah, ada Kristen, ada Druze, ada apalah segala macam keyakinan yang legal di konstitusi Suriah. Meski Bashar al-Assad Syiah, tapi kalau yang saya rasakan waktu kuliah di sana ya biasa-biasa aja. Walaupun memang sebagai da'i, sebagai ulama itu kalau terlalu menyerempet ke politik ya bisa berhadapan dengan penguasa. Nah, di antara ulama yang moderat yang selalu menggembar-gemborkan tentang toleransi, tentang persatuan, tentang kesatuan ini Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dan itu dibayar mahal dengan syahidnya beliau di mimbar, di bom. Yang ingin saya katakan, perdamaian dan persatuan bangsa itu memang mahal harganya. Ya, saya baru nge-share video tentang hal biasa ketika ada orang yang meragukan bahwa apakah Ba'lawi ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW atau bukan, seperti di podcast Roma Irama. Saya udah dibilang PKI, saya dibilang Mama Gupron. Ya, padahal ya itu nggak apa-apa, tapi sih itu adalah pendapat netizen ya, komentator di YouTube saya. Tapi yang jelas bahwa narasi berpikir kita, substansi tujuan kita adalah bersatu, menciptakan kehidupan kebangsaan, kehidupan beragama, terutama di Indonesia, dengan selalu mengedepankan sikap persatuan. Kritik pemerintah bolehlah. Jokowi diuyak-uyak terus nggak apa-apa tuh. Dari mulai Gibran gara-gara MK ya kan. Kemarin ketua KPU ya dipecat DKPP gara-gara wadon cewek ya, dikait-kaitin dengan Jokowi bahwa ketua KPU ini udah kelar tugasnya makanya udah dipecat. Terus kritik nggak apa-apa lah, tapi juga kita tidak menyetujui kalau perbedaan pendapat, kritik kepada pemerintah lalu dilawan dengan instrumen negara, aparat-aparat turun, kriminalisasi dan sebagainya. Itu juga kita mengecam itu. Tapi juga kalau beda pendapat boleh keras. Nah, tentu harus dalam koridor persatuan, kesatuan. Kita boleh nggak percaya sama Presiden Jokowi, itu kebijakannya, bukan personalnya yang kita hajar, tapi kebijakannya. Lalu Bang Haji Roma Irama kritis terhadap keturunan Ba'lawi di Indonesia, apakah benar keturunan Nabi Muhammad atau bukan, sesuai dengan kajian ilmiah Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani, itu juga harus kita sikapi dengan kepala dingin. Wah, kalau udah kayak di Suriah itu perang saudara, Masya Allah, recok semua mau urusan. Kita sembahyang di sini boleh, nggak ada yang ganggu. Speaker ajan di mushola di masjid nggak apa-apa, zakat apa. Tapi kita tetap harus bersatu dalam perbedaan. Walaupun berbeda, tapi tetap bersatu. Kritik pemerintah itu adalah kewajiban historis bagi warga negara Indonesia, dan pemerintah tidak boleh mengkriminalisasi orang-orang yang kritis terhadap kebijakan pemerintah karena mereka digaji pakai duit rakyat. Salam persatuan, salam Bekasi, salam peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.